Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda Purnama. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Pak Rama, yaitu tugas analisis dan desain perangkat lunak. Ini adalah tugas individunya. Di sini kita akan mereview perbandingan 5 metode SDLC. Jadi di sini saya sudah membuat PPT-nya. Langsung saja masuk ke pembahasan. Tapi sebelum membahas tentang perbandingan dari 5 metode SDLC, saya akan menjelaskan apa itu SDLC secara singkat. SDLC itu kepanjangan dari System Development Life Cycle. Adalah sebuah kerangka kerja sistematis atau peta jalan yang digunakan oleh tim pengembang untuk merancang, membangun, dan memelihara sebuah sistem informasi secara profesional. Jadi di sini perannya ada 4, yaitu sebagai standar SOP, terus berfungsi sebagai sistem informasi bisnis yang nyata, terus diharapkan memiliki sistem yang dapat terukur dan berkelanjutan. Terus ada tujuannya menghasilkan sistem yang high quality dan low cost. Ini adalah 5 metode SDLC-nya. Waterfall itu adalah model yang bersifat prediktif. Artinya semua rencana harus matang di awal. Jadi kita harus tahu persis apa yang kita bangun di awal sebelum menulis satu baris kode apapun. Terus ada metode yang kedua, yaitu spiral model. Di sini metode ini diciptakan oleh Barry Bohm untuk proyek-proyek besar yang memiliki risiko kegagalan tinggi. Terus ada model incremental. Di sini aplikasi tidak langsung jadi 100% pada pengguna, tapi memecah aplikasi tersebut menjadi bagian-bagian kecil. Inilah yang dinamakan increment. Lalu menyelesaikannya satu persatu sampai lengkap. Terus ada model Rapid Application Development atau disingkat dengan RAD. Metode ini mengutamakan kecepatan maksimal dengan siklus pengembangan singkat sekitar 60-90 hari. Strategi utamanya itu membangun sistem menggunakan komponen yang sudah ada sebelumnya. Jadi makanya proses pembuatannya ini sangat singkat. Jadi dia akan fokus pada pembuatan prototipe cepat. Di sini ada yang kelima adalah metode agile. Fokus utamanya adalah kepuasan pengguna melalui rilis fitur yang cepat dan berfungsi dengan baik. Ini ada visualisasi dari waterfall modelnya. Di sini yang pertama itu adalah project planning, terus ada requirement, terus ada analysis, terus ada design, baru ke tahap coding, terus di testing, lalu di deployment. Ini adalah metode untuk waterfall. Di sini waterfall memiliki alur kerja yang linear, jadi dia berurutan secara sistematis. Jadi dalam model ini setiap fase pengembangannya harus diselesaikan sepenuhnya sebelum masuk ke fase berikutnya. Contohnya misalnya kita sudah masuk ke tahap yang kedua, yaitu requirement. Jadi kita tidak bisa masuk ke tahap sebelumnya. Makanya di sini dia cara kerjanya itu bersifat linear atau berurutan. Jadi dia seperti aliran air terjun yang tidak dapat kembali ke atas. Terus ada metode spiral model. Model spiral yang terbagi menjadi 4 kuadran utama dengan warna yang berbeda untuk membedakan tiap fasenya. Jadi di spiral model ini dia akan memutar dari dalam keluar. Jadi dia akan berkembang. Proyeknya itu akan berkembang dari proyek yang kecil, jadi lama-lama proyek itu akan membesar. Dia akan semakin detail dan semakin biayanya itu bertambah seiring berjalannya waktu. Namun resikonya semakin kecil karena terus dianalisis setiap putarannya. Jadi makanya
putarannya itu seperti spiral, sesuai dengan namanya. Terus ada metode incremental, yaitu merupakan salah satu metodologi pengembangan perangkat lunak yang menerapkan strategi linear sekuensial secara berulang. Dalam pendekatan ini, sistem tidak dibangun secara utuh dalam satu fase tunggal, melainkan dipecah menjadi beberapa bagian fungsional yang disebut dengan inkremen atau build. Setiap inkremen mewakili porsi fungsionalitas sistem yang dapat dioperasikan secara mandiri. Jadi maksudnya suatu proyek itu akan dipecah menjadi beberapa bagian dan beberapa bagian ini akan dikerjakan satu persatu. Terus jika eh, jika proyek itu sudah rilis, maka dia akan mengecek proyeknya, lalu dia akan mencoba untuk mengupdate proyek itu dan seterusnya sampai sistemnya itu lengkap dan selesai. Terus ada metode Rapid Application Development. Ini adalah model SDLC yang sangat menekankan kecepatan, pengembangan prototipe, dan keterlibatan pengguna secara intensif. Jadi tujuannya itu untuk membangun sistem yang berfungsi dengan cepat, seringkali mengorbankan perencanaan formal yang ekstensif dan desain yang kaku. Terus ada metode Agile. Agile ini adalah pendekatan strategis dalam pengembangan perangkat lunak yang mengutamakan fleksibilitas, kolaborasi tim, dan pengiriman nilai value secara berkelanjutan melalui siklus kerja yang terukur. Berbeda dengan metode konvensional yang bersifat kaku dan linear, Agile membagi proyek kompleks menjadi beberapa iterasi kecil yang dapat dikelola dalam rentang waktu singkat. Ini adalah visualisasinya. Jadi di sini dia akan memulai dengan perencanaan dulu, lalu design. Di dalam design ini dia ada develop dan test. Setelah di tahap ini dia akan berlanjut ke deploy, review, dan launch. Masuk ke perbandingan 5 metode SDLC. Di sini saya menyajikan sebuah tabel, yang dimana tabel ini adalah perbandingan antara 5 metode SDLC untuk membantu pemilihan metode yang paling efektif berdasarkan skala risiko dan kebutuhan adaptabilitas proyek perangkat lunak. Jadi di sini untuk metode waterfall, karakteristik utamanya itu linear dan kaku, dan kelebihannya itu terencana dan dokumen lengkap. Terus kelemahannya itu sulit jika ada perubahan. Kalau spiral, dia fokus analisis risiko dan kelebihannya itu sangat aman untuk proyek besar. Tapi kelemahannya mahal dan butuh waktu yang lama. Kalau metode incremental, karakteristik utamanya itu dicicil per modul. Jadi kelebihannya fitur inti cepat dirilis, tapi kelemahannya itu butuh arsitektur yang kuat. Untuk metode RAD, karakteristik utamanya itu dia super cepat. Jadi dia akan selesai dalam waktu kurun 60-90 hari. Kelebihannya pakai komponen jadi. Di sini kelemahannya itu dia harus membutuhkan tim yang sangat ahli. Terus ada metode untuk Agile. Agile ini karakteristik utamanya itu adaptif, dan sprint. Kelebihannya sangat fleksibel dan cepat. Tapi kelemahannya biaya dan waktu itu sulit diprediksi. Masuk ke metode ini dapat kita ketahui proyek mana yang tepat untuk metode-metode ini. Jadi saya merangkum sebuah proyek yang cocok untuk kelima metode itu. Jadi setiap metode SDLC itu memiliki karakteristik yang unik.
yang membuatnya lebih efektif untuk jenis proyek tertentu. Jadi tabel di samping ini menyajikan pemetaan strategis mengenai jenis implementasi sistem yang paling sesuai untuk setiap metode. Gunanya memastikan proses pengembangan berjalan optimal dan efisien. Jadi untuk metode waterfall ini dia proyeknya cocok untuk berbasis web, sedangkan metode spiral itu proyek yang cocok itu yaitu desktop, mobile, dan cloud. Terus metode incremental cocok untuk proyek mobile. Terus metode RAD cocok untuk proyek berbasis IoT. Terus ada metode Agile, proyek yang cocok itu adalah web, mobile, dan desktop. Sekian dari pembahasan saya tentang kelima perbandingan metode SDLC. Jika saya ada salah perkataan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.